Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai manajemen stres dalam organisasi. Kami akan memulai dari pengertian stres. Stres adalah reaksi seseorang terhadap tekanan atau tuntutan dari lingkungan yang dirasa mengganggu, baik secara fisik maupun psikis. Adapun stresor adalah situasi, peristiwa, atau tindakan yang berpotensi menimbulkan stres. Respon terhadap stres sangat dipengaruhi oleh kepribadian, proses psikologis, dan fisiologis individu. Jadi, stres merupakan kondisi ketegangan yang mengganggu keseimbangan fisik dan atau psikis seseorang, serta dapat menimbulkan dampak negatif terhadap fisik, sosial, maupun psikologis. Stres berasal dari berbagai sumber, bisa berasal dari pekerjaan, luar pekerjaan, dan kondisi pribadi. Stres berasal dari pekerjaan dalam hal tuntutan tugas, tuntutan peran, dan tuntutan pribadi. Tekanan dari tempat kerja yang tidak sehat bisa menjadi sumber stres, seperti beban kerja berlebihan, desakan waktu, supervisi yang buruk, ketidakjelasan peran dan wewenang, konflik antar individu kelompok, perubahan organisasi, serta perbedaan nilai antara individu dan institusi. Selanjutnya, stres bisa muncul dari luar pekerjaan, terutama karena ketidakpastian di lingkungan sekitar. Ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, hingga perubahan teknologi. Hal-hal itu akan menyebabkan masalah keuangan, perceraian, atau masalah keluarga, gangguan keamanan, lingkungan yang tidak kondusif, hingga perubahan kebijakan pemerintah. Stres juga dapat timbul dari masalah dalam kehidupan pribadi, seperti karakteristik individu yang unik, kemampuan mengelola tekanan, persepsi terhadap peluang atau ancaman, dan ketahanan psikologis terhadap perubahan. Adapun respon terhadap stres bisa berbeda karena faktor individual, hal ini berdasarkan persepsi, pengalaman bekerja, dukungan sosial, lokus kontrol, efikasi diri, dan permusuhan. Selanjutnya, konsekuensi akibat stres terbagi menjadi 3, yakni gejala fisiologis seperti sakit kepala dan tekanan darah tinggi, gejala psikologis dalam bentuk depresi dan penurunan kepuasan kerja, serta gejala perilaku yang menurunkan produktivitas dan ketidakhadiran. Proses terjadinya stres. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya stres, berikut ini terdapat suatu model yang dikembangkan oleh Gibson. 1. Penekanan dalam pekerjaan yang meliputi penekanan lingkungan yang bersifat fisik. Contohnya berupa lampu penerangan, gaduh, polusi, dan sebagainya. Penekanan individual. Contohnya seperti konflik perbedaan, keambiguan peranan, beban kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Penekanan kelompok. Contohnya berupa hubungan kurang baik dengan teman sejawat, bawahan, dan atasan. 2. Perbedaan individu yang meliputi perilaku, jenis kelamin, pendidikan, kesehatan fisik, dan lainnya. 3. Adanya tekanan berupa pengalaman psikologis atau fisik atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebihan terhadap orang. 4. Terdapat konsekuensi atau akibat yang berupa subjektif kegelisahan. Kemudian perilaku mudah terkena kecelakaan. Kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Dampak atau akibat dari stres. Akibat adanya stres, baik fisik maupun mental, sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku seseorang, tergantung bagaimana ia menghadapi atau merespons kondisi yang menimbulkan stres itu sendiri. Muhammad Surya, 1994, 104, menjelaskan bahwa stres dapat menimbulkan dampak atau konsekuensi dalam aspek psikologi, jasmania, perilaku, dan lingkungan. Berikut penjelasannya. A. Aspek psikologis, yaitu kecenderungan gampang marah, frustrasi, dan lainnya. D. Aspek jasmania, yaitu perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, dan lainnya. C. Aspek perilaku, yaitu kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, dan lainnya. D. Aspek lingkungan, yaitu suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, dan lainnya. Adapun menurut Cox, Gibson, et al., tahun 1993,165, secara umum akibat atau dampak dari stres ada beberapa kategori, meliputi A. Akibat subjektif, contohnya berupa kecemasan, agresif. B. Akibat dalam bentuk perilaku, contohnya berupa kecanduan alkohol, ledakan erosi. C. Akibat kognitif, contohnya berupa ketidakrampuan mengambil keputusan yang sehat. D. Akibat keorganisasian, contohnya berupa ketidakhadiran, produktivitas rendah. Pada intinya, stres akan berdampak positif jika seseorang menyikapinya dengan positif pula. Dan sebaliknya, stres akan berdampak negatif jika seseorang tersebut menyikapinya dengan negatif. Lalu selanjutnya ada tanggapan atau respons terhadap stres. Manusia merupakan suatu sistem kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem, seperti sistem fisik, emosional, dan sosial. Kesatuan ini perlu dikendalikan secara terpadu agar tetap berada dalam kondisi seimbang yang disebut dengan homeostasis, yaitu keseimbangan dinamis yang senantiasa berubah namun tetap stabil. Stres muncul sebagai respons terhadap ancaman atau gangguan yang dapat menggoyahkan keseimbangan ini. Menurut Selye, terdapat 3 tahapan dalam proses adaptasi terhadap stres. 1. Tahap alam, bahaya. 2. Tahap resistance, perlawanan. 3. Tahap exhaustion, kelelahan. Selanjutnya, strategi manajemen stres. Stres merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam dunia kepemimpinan dan manajemen tugas. Stres bisa berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja seseorang. Gibson menyarankan agar stres dikenali dan dianalisis penyebabnya sebelum mengambil tindakan. Strategi yang digunakan dapat berupa peninjauan ulang peran, pengayaan tugas, serta teknik relaksasi.
Robbins menambahkan bahwa individu dapat mengelola stres melalui manajemen waktu, dukungan sosial, dan latihan fisik. Sementara pihak pengelola dapat memperbaiki penugasan, komunikasi, serta kesejahteraan tim. Strategi penanganannya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan individu dan pendekatan manajerial. Pendekatan individu menekankan pada tanggung jawab pribadi seseorang dalam mengelola dan meredakan tingkat stresnya. Beberapa strategi yang digunakan antara lain dengan menerapkan teknik manajemen waktu secara efektif, meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga secara rutin, melakukan pelatihan relaksasi untuk meredakan ketegangan, serta memperluas jaringan dukungan sosial seperti menjalin komunikasi yang baik dengan teman atau keluarga. Sedangkan pendekatan manajerial berfokus pada peran pemimpin atau pengelola dalam menciptakan lingkungan kerja atau suasana yang mampu mengurangi tekanan yang dialami oleh individu. Pendekatan ini meliputi berbagai bentuk penyesuaian, seperti memperbaiki proses seleksi dan penempatan kerja agar sesuai dengan kemampuan individu, menetapkan tujuan yang realistis, merancang ulang pekerjaan agar lebih menantang namun tetap masuk akal, meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, memperjelas komunikasi, serta memastikan adanya perhatian terhadap kesejahteraan individu. Sekian penjelasan terkait manajemen stres dalam organisasi. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya mengenali, mengelola, dan menangani stres secara tepat demi menjaga efektivitas kerja dan kesejahteraan individu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.